Bengkulu, provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Bengkulu terkenal dengan bunga rafflesia, pantai panjang, dan beberapa tempat bersejarah seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, Tugu Thomas Park, Benteng Marlborough, dan beberapa kerajinan, salah satunya adalah batik Besure. Indonesia memang memiliki keberagaman adat istiadat dan budaya. Contohnya saja, batik. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memilikinya, seperti batik Solo, Pekalongan, Jogja, batik Besure Bengkulu, dan banyak lagi. Tapi lain padang lain pula belalangnya. Ungkapan tersebut terasa pas jika berbicara batik. Kain Besure adalah salah satu kain batik hasil kerajinan tradisional daerah Bengkulu yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kain Besure merupakan kain khas Bengkulu. Artinya, kain Besure ini dapat dijadikan sebagai ciri atau identitas masyarakat Bengkulu. Jadi ceritanya memang anak-anak orang itu, yang anak-anak gadis itu, mempunyai keterampilan untuk membanting. Sama dengan canting. Nah kan orang pakai canting kan seperti nulis. Maka di Bengkulu kalau nulis katanya sure kan, menyure. Maka itu jadi batik sure. Sebenarnya nggak ada batiknya, kain sure. Nah. Kain Besure merupakan hasil budaya masyarakat Melayu Bengkulu. Tapi pada motifnya terlihat pengaruh unsur-unsur kebudayaan Islam, yaitu motifnya yang bernuansa kaligrafi Arab. Inilah yang membedakan batik Besure dengan batik-batik lainnya. Dulu motif itu memang ada tertentu. Ada motif untuk acara adat, acara perkawinan, adat syukur anak, ya, untuk syukur anak, mereka, dan ada untuk acara kematian. Jadi ini seperti di belakang ibu ini kan itu motif lama semuanya. Kalau seperti ini motif zaman dulu ini untuk tutup mayat. Kalau ini motif ini untuk tutup acara adat. Seperti cukur rambut atau esra atau kemantenan. Ini banyak lagi motif, ini kita ada macam-macam. Ada 5 motif. Ada motif kaligrafi, motif kaligrafi berengkuau, ada motif kerung paku, ada motif rembulan, ada motif cengkeh, kembang cengkeh, ada kembang hijrat. Motif yang dibuat juga memiliki arti, seperti motif rembulan yang dipadu dengan kaligrafi Arab menggambarkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau kaligrafi Arab dipadu dengan burung kuau menggambarkan kehidupan fauna, atau motif kaligrafi Arab dengan kembang cengkeh menggambarkan kehidupan flora, atau motif relung paku menggambarkan kehidupan flora. Relung paku adalah jenis tanaman yang banyak dijumpai di Bengkulu pada zaman dahulu. Nah, yang sekarang ini kebetulan inovasinya itu pengembangannya itu kan dari motif kaligrafi yang lama dulu. Cuman dibuatkan motifnya itu dibuatkan ceplokan, ada seperti itu. Adapun kalau rapat tergantung dari pesanan gitu. Tapi maskot Bengkulu kaligrafi dan bunga rafflesia.
Hanya itu aja sekarang. Adapun kalau yang lain ya itu tambahan-tambahan aja supaya bisa masuk pasar luas. Motif dasar kain besurek yang merupakan hasil ciptaan nenek moyang daerah ini tetap dipertahankan oleh pengrajin. Karena motif tersebut adalah inti kekhasan kain besurek Bengkulu yang tidak terdapat di daerah lain. Namun untuk menciptakan inovasi motif, para pengrajin batik besurek menambahkan motif-motif baru seperti bunga rafflesia dan lainnya yang dipadu-padankan dengan motif kaligrafi. Kalau motif Jawa asli sebetulnya pengaruhnya nggak ada ya, karena mereka punya pangsa pasar sendiri, motif sendiri. Cuman yang jadi keluhan perajin tradisional besurek yang dibuatnya di Jawa. Itu yang istilahnya lama-kelamaan yang perajin tradisional asli Bengkulu ataupun yang ada di Bengkulu lama-lama ya nggak ada lah. Kalaupun ada ya kepang ngempis. Itu nggak bisa booming lagi kayak dulu gitu kan, karena sekarang ya seragam-seragam batik dari dinas itu kebanyakan belinya itu yang tekstil motif batik, bukan batik tradisional. Kalau batik ini kan ada pengertiannya kan, karena dia diproses secara tradisional menggunakan lilin dan zat warna tertentu baik alam maupun kimia. Pokoknya khasnya kan besurek, dia tuh besurek itu kaligrafi. Itu khasnya tidak tinggal. Kalau nggak ada kaligrafi bukan besurek namanya. Seperti Rencang Lebong, ada batik di Kepayang, ada batik Selatan, ada batik. Tapi mereka tidak ada unsur kaligrafinya. Jadi bukan besurek namanya tuh. Mereka itu batik biasa. Mempunyai khas daerah masing-masing. Kalau kota Media Bengkulu ini khasnya besurek. Saat ini, batik besurek sudah banyak dikenal oleh masyarakat Bengkulu. Untuk seragam sekolah, seragam kantor, maupun untuk dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Pengetahuan ibu itu semakin hari semakin meningkat minat masyarakat Bengkulu. Sudah ini lebih dikenal gitu, apalagi kan di sekolah sudah anak-anak kan harus sudah memakai batik besurek di sekolah. Seperti ibu guru kan juga sudah memakai batik besurek. Proses pembuatan batik besurek sama dengan batik-batik lainnya. Pelilinan dilakukan dengan canting dan cat, yang membedakan adalah motifnya. Sebelum proses pelilinan, terlebih dahulu kain dilukis sesuai motif yang akan dibuat untuk batik ditulis dengan canting. Begitu juga dengan batik yang dicap. Terlebih dahulu juga dipola agar lebih rapi.
namanya cap sama tulis itu cuma bedanya di proses aja, proses pelilinan. Yang satu pakai stempel, yang satunya lagi pakai canting tulis. Itu aja bedanya. Kalau misalkan dengan printingan mesin atau printingan sablon, ya jelas beda. Itu bukan batik, itu namanya tekstil motif batik. Yang ditulis itu untuk khusus pesanan, khusus selendang besorek aja. Selebihnya dipakai cap, gitu. Karena ngejar rapi dan cepat tadi. Bisa kekejar, inilah kita jualnya agak lumayan di bawah yang tulis. Kalau kiat-kiatnya itu banyak pameran sebetulnya yang diadakan sama pemerintah. Dalam hal ini kan pemerintah dan koperasi UKM. Ya ada juga yang perorangan, ada juga di kala mereka dulu waktu masih jaya-jayanya gitu kan, masih sempat mencicipi biaya sendiri gitu kan. Ininya pamerannya. Cuman kebanyakan sekarang ini ya pakai dinas pamerannya. So, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bali. Ada yang di Sumatera sendiri sampai ke Aceh juga ada, gitu kan, sampai Kalimantan juga. Gitu. Perkembangannya ya dari mulai perkembangannya batik awal-awal tahun 82-an sampai puncak-puncaknya itu sekitar tahun 92 sampai tahun 2000-an lah, kalau nggak salah seperti itu. Karena kenapa dulu sempat maju, waktu itu kepala daerah itu mengharuskan seluruh instansi membuat batik gesudek dan dikerjakan di Bengkulu. Tuh. Jadi nggak ada ceritanya batiknya dari Jawa gitu, dalam artian batik printing mesin yang tekstil tadi, atau misalkan diolahnya di Jawa. Semuanya rata-rata dibuat di Bengkulu. Karena waktu zamannya Pak Razi Yahya harus dibuat di Bengkulu. Mau bagus atau tidak, itu hasil karya orang Bengkulu waktu itu. Setelah kepemimpinan dia mulai agak turun dikit gitu kan. Setelah itu tambah turun sampai sekarang. Kalaupun ada yang pesan, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu mana batik asli, mana yang batik cetak mesin. Peralatan yang digunakan untuk membatik juga sama dengan batik lainnya, seperti canting, lilin, cap, kompor untuk memanaskan lilin, dan meja untuk bantalan saat mencat kain yang terbuat dari busa.
Proses pewarnaan melalui 3 larutan. Pertama, naftol plus garam diazo, indigosol, dan reaktif. Lama pewarnaan kain sampai warna yang diinginkan muncul. Pewarnaan dengan naftol plus garam diazo, yaitu warna dimunculkan oleh garam diazo. Kalau indigosol, warna dimunculkan oleh matahari. Jadi setelah direndam dalam cairan warna, kain dijemur di bawah sinar matahari sampai warna yang diinginkan keluar. Sedangkan reaktif, warna langsung keluar dengan penguat warna bisa menggunakan garam dapur. Setelah diberi warna, kain direbus ke dalam air panas yang terlebih dahulu sudah dicampurkan water glass atau soda abu. Untuk melepaskan lilin, setelah itu kain dicuci dan dijemur.